Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Sri Riswati Mulyaningsih, CGB Angkatan 7 dari SDN 09 Pontianak Timur, Kalimantan Barat. Modul kali ini, eksplorasi konsep mengenai cara mengetahui kebutuhan murid. Dalam pembelajaran berdefisiliasi, guru perlu mengetahui kebutuhan belajar murid. Menurut Tom Linson pada tahun 2001, bahwa kita dapat mengkategorikan kebutuhan belajar murid berdasarkan 3 aspek, yaitu aspek kesiapan belajar, aspek minat murid, dan profil belajar murid. Dalam kesiapan belajar adalah kapasitas untuk mempelajari materi, konsep, atau keterampilan baru. Sebuah tugas yang mempertimbangkan tingkat kesiapan murid akan membawa murid keluar dari zona nyaman mereka dan memberikan mereka tantangan. Pada poin pertama, kesiapan belajar. Pada aspek yang kedua, tentang minat belajar. Minat belajar adalah berkaitan dengan keingintahuan atau hasrat dalam diri murid dan keterlibatan murid dalam belajar. Minat ini dapat dilihat dari cara-cara murid dalam menghubungkan pelajaran yang satu dengan segala sesuatu yang telah mereka ketahui. Hal ini dapat meningkatkan motivasi siswa untuk ikut terlibat aktif dalam kegiatan belajar. Tom Linson dalam pernyataannya tahun 2001 merancang pembelajaran memiliki tujuan sebagai berikut, yaitu tujuan pembelajaran akan membantu murid untuk menyadari bahwa kecocokan antara sekolah dan keinginan mereka sendiri untuk belajar. Yang kedua adalah representasi, yaitu keterhubungan antara semua pembelajaran. Dan yang ketiga adalah rancangan pembelajaran akan menjembatani keterampilan dan ide-ide anak yang baru serta meningkatkan motivasi murid untuk belajar. Ide-ide minat belajar. Ada beberapa ide yang dapat dilakukan untuk meningkatkan dan mempertahankan minat belajar anak didik. Antara lain yaitu 1. Memberikan kesempatan kepada mereka yang ingin mendemonstrasikan pemahaman dengan menulis lagu dan melakukan pertunjukan atau menari. Yang kedua, dengan menggunakan teknik jigsaw dan pembelajaran kooperatif. Yang ketiga, guru menggunakan berbagai strategi investigasi melalui pembelajaran kelompok yang berdasarkan secara minat siswa. Keempat adalah membuat kegiatan-kegiatan dalam sehari di tempat kerja. Di situ, murid diminta mempelajari cara bagaimana keterampilan tertentu diterapkan dalam kehidupan nyata. Mereka boleh memilih profesi yang sesuai dengan minat mereka. Yang kelima adalah membuat model, dan keenam menggunakan grup minat, serta web quiz dan lain-lain. Aspek yang ketiga yaitu profil belajar murid. Tom Linson mengatakan bahwa profil belajar murid merupakan cara yang disukai murid untuk belajar, yang dipengaruhi oleh berbagai hal antara lain cara gaya berpikir, kecerdasan, budaya, latar belakang, jenis kelamin, dan lain-lain. Profil belajar siswa dipengaruhi oleh gaya belajar siswa seperti mereka memiliki gaya audio, gaya visual, dan gaya kinestetik. Preferensi belajar bisa dilakukan dengan cara sendiri, secara berpasangan, atau secara berkelompok, serta suasana belajar atau lingkungan. Mereka akan menyenangi apabila belajar dengan tenang atau diiringi dengan musik serta pencahayaan yang terang. Profil belajar murid. Menurut Tom Linson, ada banyak faktor yang dapat mempengaruhi pembelajaran seseorang. Berikut ini adalah beberapa hal yang harus diperhatikan, yaitu mengenai suhu atau lingkungan
atau tingkat aktivitas serta tingkat kebisingan dan jumlah cahaya yang dapat mempengaruhi belajar murid. Yang kedua yaitu pengaruh budaya. Siswa dapat belajar secara santai, secara terstruktur, atau secara pendiam, atau ekspresif, personal, atau secara impersonal. Secara visual, belajar juga dapat dilakukan siswa dengan cara melihat diagram, PowerPoint, catatan, peta, grafik organisator, dan lain-lain. Sedangkan pada cara auditori, cara belajar siswa dapat dilakukan dengan cara mendengar, yaitu seperti kuliah, membaca dengan keras, atau mendengarkan musik. Gaya belajar kinestetik dapat dilakukan oleh siswa dengan belajar sambil melakukan cara bergerak dan menutup tubuh, kegiatan handstand, dan lain sebagainya. Sebelum menentukan kegiatan rencana pembelajaran berdefisiriansi, diyakinkan bahwa hasil pemetaan mengenai 3 aspek di bawah ini. Guru harus memahami akan kesiapan belajar murid. Kesiapan belajar murid yaitu kapasitas atau kesiapan murid untuk mempelajari materi baru. Kesiapan ini terkait dengan berbagai hal, di antaranya pengetahuan, konsep, dan keterampilan awal yang saat ini perlu dikuasai oleh murid. Mengenai miskonsepsi tingkat perkembangan kognitif, afektif, dan psikomotorik, dan lain sebagainya. Yang kedua adalah minat murid. Dalam minat murid ini meliputi keadaan mental yang menghasilkan respon terarah pada suatu situasi atau objek tertentu yang menyenangkan dan memberikan kepuasan pada diri murid. Aspek yang ketiga yaitu profil belajar. Dalam profil belajar murid meliputi gaya berpikir belajar, kecerdasan, budaya, latar belakang, jenis kelamin, dan kemandirian. Untuk menentukan strategi pembelajaran berdefisiriansi, ada 3 strategi yang perlu kita ketahui, yaitu berdefisiriansi secara konten, berdefisiriansi secara proses, dan berdefisiriansi secara produk. Berdefisiriansi secara konten yaitu mencakup materi yang seharusnya dipelajari atau bagaimana cara siswa akan mengakses sebuah konten melalui berbagai media. Yang pertama yaitu menggunakan media-media dalam menjelaskan materi, seperti dalam tape recorder akan dihasilkan suara, yaitu dilakukan untuk mengakomodasi profil belajar murid secara auditori. Dalam bentuk gambar untuk murid yang memiliki gaya visual, atau bisa saja ketiga aspek tersebut secara kombinasi dalam bentuk video, yaitu adanya muncul suara, gambar, dan gerakan. Yang kedua adalah konten yang menunjukkan materi melalui kedua alat auditori maupun visual. Strategi pembelajaran berdefisiriansi yang kedua yaitu proses. Dalam proses ini mencakup berbagai aktivitas keterlibatan siswa dalam pembelajaran untuk menguasai konten-konten pembelajaran. Contohnya, memvariasikan waktu yang dibutuhkan dalam mengerjakan tugas. Kemudian, bisa juga menggunakan pengelompokan yang fleksibel. Contoh lain yaitu dengan kegiatan yang berjenjang, dengan berpedoman pada seberapa banyak bantuan atau scaffolding yang akan diberikan pada siswa yang membutuhkan bantuan. Kemudian berikutnya dengan membuat daftar tugas siswa, baik secara umum maupun secara tugas individual.
Strategi pembelajaran berdiferensiasi yang ketiga yaitu produk. Dalam strategi ini mencakup tugas atau hasil unjuk kerja siswa yang tentunya bersifat wujud benda. Contohnya, 1. Siswa memberikan pilihan yang ia yakini dalam hal ini bentuk pekerjaan, misalnya dalam bentuk artikel atau video. Yang kedua, siswa menggunakan rubrik yang didesain sesuai dengan kebutuhan atau kemampuan belajarnya yang bervariasi. Contoh yang ketiga yaitu dengan memberikan keleluasaan kepada murid dalam mengerjakan tugas-tugas secara mandiri maupun secara kelompok. Pentingnya komunitas belajar dalam pembelajaran berdiferensiasi. Komunitas belajar atau learning community adalah sebuah komunitas yang anggotanya terdiri dari murid dan guru. Komunitas ini bertujuan untuk mengembangkan sikap-sikap, praktik-praktik yang dapat mendukung pembelajaran di dalam kelas. Pentingnya komunitas belajar di dalam pembelajaran berdiferensiasi ini, menurut Tomlinson pada tahun 2001, ada beberapa karakteristik dari komunitas belajar yang dapat mendukung pembelajaran berdiferensiasi tersebut. 1. Yaitu iklim kelas harus kondusif. Kemudian, saling menghargai antar sesama teman. Yang ketiga yaitu murid dapat merasakan rasa aman dan nyaman baik secara fisik maupun psikis. Yang keempat, adanya harapan-harapan yang baik bagi murid untuk bertumbuh kembang terhadap potensi-potensinya secara optimal. Yang kelima, yaitu adanya ketercapaian tujuan pembelajaran yang diciptakan oleh guru untuk siswa. Yang keenam, terpenuhinya kebutuhan belajar secara adil dan adanya kolaborasi antara guru dan siswa untuk mencapai kesuksesan bersama. Dalam diagram Freire, kita ketahui bahwa diagram Freire adalah pengatur grafis untuk membantu membangun pemahaman atas kosakata atau terminologi tertentu. Teknik ini menuntut seseorang untuk mendefinisikan kosakata atau terminologi yang menjadi sasaran dan menerapkan pemahamannya dengan mengidentifikasi apa yang merupakan contoh dan yang bukan contoh, seperti memberi ciri dan atau mendeskripsikan arti kata tersebut. Informasi ini ditempatkan pada bagan yang dibagi menjadi 4 bagian untuk memberikan representasi secara visual. Demikian modul eksplorasi konsep tentang bagaimana cara guru mengetahui kebutuhan murid. Demikian presentasi ini saya sampaikan. Salam bahagia untuk semua calon guru penggerak.